Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasis Sukresno. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Yang terhormat untuk Bapak atau Ibu dosen dan Bapak atau Ibu guru pamong yang mengampu di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan coba menampilkan video praktik pembelajaran dengan tujuan untuk memenuhi ujian kinerja atau UKIN. Semoga di video yang saya tampilkan bisa menjadi bahan penilaian saya dan bisa menjadi motivasi saya ke depan untuk menjadi yang lebih baik. Nah, untuk itu dengan ini saya akan menampilkan dan selamat menyaksikan. Nah, ini pelajarannya tak mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebenarnya masih kurang semangat untuk menjawabnya ya. Berarti ini tak ulangi sekali lagi. Selamat siang. Oke, ya udah, berarti udah cukup semangat meskipun kegiatan pembelajarannya di siang hari seperti ini. Ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kalau kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Sehingga kalau kita dengan berdoa, maka apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya. Oke. Salah satu pimpin doa, Mas Deni, silakan pimpin berdoa. Siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, ya terima kasih Mas Deni sudah mau memimpin berdoa. Jadi sebelum saya lakukan tahap berikutnya, alangkah baiknya kalau saya melakukan presensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk? Nihil ya berarti ya. Oke, berarti nihil, berarti semuanya dalam keadaan sehat untuk hari ini. Semoga untuk seterusnya seperti ini terus, gitu ya. Dan sehat. Kegiatan selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran kita, pertama kita harus mempersiapkan dulu kira-kira ini yang dibutuhkan apa saja ya. Alangkah baiknya kalau kita persiapan terlebih dahulu agar di kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Hari ini kita akan coba belajar tentang determinan matrik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang determinan matrik tapi belum kita aplikasikan. Kan seperti itu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menghitung determinan matrik, baik itu 2x2 ordonya ataupun 3x3 gitu ya. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke determinan matrik dengan mengaplikasikan konsep determinan matrik yang sudah kita pelajari ke determinan matrik ke aplikasi soal cerita atau kontekstual. Ya, langsung saja. Nah, pertama-tama selamat datang untuk siswa Bapak yang luar biasa. Nah, mari kita bekerja sama dengan baik untuk hari ini, bisa bekerja keras, terus saling menghormati antar teman, kemudian mendukung dalam melalui setiap tantangan yang akan kita lakukan di hari ini. Nah, coba berikutnya selanjutnya. Nah, alangkah baiknya kalau kita mengetahui alur kegiatan pembelajarannya pada siang hari ini, gitu ya, agar nanti pembelajarannya bisa terarah dengan baik. Gitu. Untuk yang pertama, kegiatan yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah saya nanti akan menyampaikan alur, tujuan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang akan kita lakukan. Berikutnya di kegiatan kedua, nanti akan saya adakan tes kemampuan awal berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, gitu ya. Terus yang ketiga ada orientasi masalah. Kemudian yang keempat ada pengelompokan atau kita sebut sebagai pengorganisasian peserta didik. Kemudian yang kelima, nanti ada sesi diskusi dan presentasi hasil dari diskusi yang akan kalian terima nanti. Berikutnya yang keenam, nanti ada refleksi dan evaluasi pembelajaran. Itu yang akan kita lalui untuk kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Mesti dalam kegiatan pembelajaran kita akan menemui apa yang tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu pada pertemuan hari ini adalah satu,
setelah mengamati permasalahan kontekstual pada media PPT Canva yang nanti akan saya berikan ke kalian, kemudian ada Kahoot, nanti kalian bisa menghitung determinan matrik, terus dan bisa mengaplikasikan determinan matrik ke permasalahan kontekstual atau masalah-masalah yang nanti akan kalian hadapi di kehidupan nyata gitu. Sebenarnya determinan matrik itu kegunaannya untuk apa sih kan gitu. Makanya kita nanti akan coba belajar tentang pengaplikasian determinan matrik dalam suatu permasalahan kontekstual. Ini untuk tujuan pembelajarannya. Berikutnya, oke, pasti dalam mempelajari suatu hal ada manfaatnya gitu ya. Nah, manfaat untuk belajar, ya pembelajaran yang akan kita dapatkan hari ini adalah salah satu manfaat dari determinan matrik adalah dapat menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel. Ini tidak terbatas di dua variabel ya, ada 3 variabel juga bisa untuk memecahkan masalah perhitungan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Berarti alternatif penyelesaian yang lain. Kalau sudah, nah selanjutnya komponen penilaiannya yang akan saya nilai dari kalian nanti adalah pertama, di kegiatan pembelajaran hari ini ada 3 aspek utama yang akan saya nilai. Yang pertama ada aspek sikap, yaitu nanti sikap itu yang dinilai antara lain yang saya tekankan di sini adalah disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, dan gotong royong. Itu nanti akan saya nilai berdasarkan kinerja kelompok pada saat nanti kita masuk ke kegiatan pengelompokan. Berikutnya untuk aspek pengetahuan itu nanti ada ini, saya kasih soal berkaitan dengan tes kemampuan awal itu di bagian awal. Nanti kalau pembelajaran sudah selesai, nanti akan saya lakukan evaluasi di bagian akhir, sehingga kalian nanti akan bisa kira-kira bisa mendapatkan hasil yang maksimal atau tidak setelah saya lakukan kegiatan pembelajaran gitu ya. Itu untuk aspek pengetahuan. Oke, sekarang kita masuk ke tes kemampuan awal. Silakan dikeluarkan HP-nya. Nah, ini saya akan coba untuk mengetes kalian berkaitan dengan tes kemampuan awal dari materi yang kemarin sebagai prasyarat itu mempelajari materi yang kita lakukan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke tes kemampuan awalnya, saya coba jelaskan dulu, saya ulas kembali berkaitan dengan itu ya, bagaimana cara menghitung determinan matriks. Ini untuk matriks dulu, itu sudah kita pelajari di bagian awal bahwa matriks itu merupakan suatu susunan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Kemudian susunan bilangan dalam matriks itu biasanya berupa persegi atau persegi panjang. Terus dia dilambangkan dengan tanda kurung atau kurung siku, baik itu kurung biasa maupun kurung siku. Terus untuk determinan matrik yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu mencarinya adalah dengan cara mengalihkan diagonal utama sama diagonal samping, habis itu kita kurangkan. Itu yang kita sebut sebagai determinan matrik. Nah, untuk bisa menguji tes awal kalian, kemampuan awal kalian, coba silakan kerjakan soal ini. Nah, silakan lakukan instruksi yang ada di depan. Buka Kahoot, kemudian masukkan pin yang ada di layar ini, di layar LCD. Nah, silakan untuk diketikkan. Misal ada yang kesusahan, bisa tanya ke saya. Gitu ya.
Udah selesai? Sudah selesai? Ada yang belum? Ada belum? Sudah selesai? Sudah? Sudah semua ya? Oke, nah ini untuk hasilnya, coba saya cek dulu ya. Untuk hasilnya, oke, ternyata udah cukup baik untuk tes kemampuan awalnya. Berarti udah bisa ya menghitung determinan matrik yang kemarin? Udah ya? Oke, udah bagus. Berarti kalau sudah bisa, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Ada kesulitan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, coba saya mau pertegas dulu. Kira-kira yang tadi kalian sudah kerjakan itu seperti apa? Ya, berkaitan dengan yang pertama dulu ya. Coba kita bahas yang nomor 1 dulu. Nah, ini ada kesulitan nggak? Yang nomor 1? Nggak ya? Ini untuk pernyataannya bisa dikatakan benar atau salah? Benar, udah jelas ya di sini ya, bahwa di sini ada soal bahwa harga 3 buku dan 6 pensil itu 12.000. Sedangkan harga 2 buku dan 2 pensil itu kualitas yang sama 6.000. Jika X itu merupakan harga 1 buah buku dan Y merupakan harga 1 buah pensil, model matematikanya adalah berarti yang pertama itu adalah 3X plus 6Y sama dengan 12.000. Yang satunya 2X plus 2Y sama dengan 6.000. Itu untuk yang nomor 1. Ada pertanyaan? Nggak ada. Berikutnya yang nomor 2. Ada yang bisa nggak mengerjakan nomor 2? Ayo. Boleh? Silakan ayo. Yang mau maju silakan. Oke, boleh. Ya, nih. Silakan tulis di sampingnya sini boleh. Oke, ya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Ya, ini tadi Zara ya. Zara udah ini mengerjakannya nomor 2. Coba kita cross check benar atau enggak. Diketahui suatu matrik berudu 2 kali 2 itu sebagai berikut. 7121. Disuruh menentukan nilai determinannya. Nah, berarti kalau menentukan nilai determinan, berarti caranya gimana kemarin? Berarti diagonal utama dikali diagonal samping dikurangi dengan hasil kali diagonal samping. Berarti 7 kali 1 kurangi 2 kali 1. Berarti jawabannya 7 kurangi 2. Jawabannya 5 ya. Oke, yang lain udah sama? Sama. Oke. Saya akan coba masuk ke kegiatan inti dimulai dari orientasi masalah dulu. Berarti nanti akan saya kenalkan kira-kira masalah seperti apa yang bisa menjadi gambaran kalian bagaimana menentukan yang namanya determinan, mengaplikasikan determinan matrik dalam perhitungan SPLDV atau SPLTV. Nah, yang pertama dulu coba saya kenalkan dulu. Nah, pertama orientasi masalahnya. Nah, di sini ada masalah. Rahel ingin membeli jenis pensil dan penghapus yang dimiliki Susanti dan Meme. Nah, Rahel menanyakan pada Susanti dan Meme tentang harga satuan pensil dan penghapus yang mereka miliki. Tetapi mereka lupa berapa harga satuan pensil maupun penghapus. Susanti dan Meme hanya mengingat total keseluruhan pembayaran dalam pembelian pensil dan penghapus tersebut. Kemudian di sini dia menanyakan pada Rahel ya, bahwa Susanti ini belinya, dia cuma ingat Susanti belinya 1 penghapus dan 5 pensil. Dan dia ingatnya itu adalah dia membayar uang 10.000 dan mendapat kembalian 3.000. Sedangkan Meme ingatnya membeli 3 penghapus dan 1 pensil dan membayar dengan uang 10.000 sama dan mendapatkan uang kembalian sebesar 3.000. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan jumlah uang yang harus dibayarkan
Rahel jika dia ingin membeli 2 penghapus dan 4 pensil. Nah, untuk orientasi masalahnya sendiri coba. 1. Sebutkan informasi-informasi apa yang dapat kalian temukan. Kemudian yang kedua, sebutkan permasalahan apa yang harus diselesaikan dalam bacaan di atas. Terus, dapatkah kalian menentukan prosedur atau langkah seperti apa yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Coba, ada yang mau berpendapat nggak? Ayo, berkaitan dengan ini. Yang pertama, sebutkan informasi apa yang dapat kalian temukan. Ayo, ada yang bisa berpendapat? Apa aja? Oke, dan ini boleh apa? Dan informasinya apa aja? Oke, terus apa lagi informasinya? Selain itu? Beli apa? Udah itu aja? Nggak ada yang lain? Harganya? Nggak tahu, belum tahu ya? Belum tahu. Udah? Ya mau disampaikan aja? Oke, ada yang sama informasi tadi, ini coba saya pertegas lagi ya, informasinya disampaikan Sada tadi bahwa Susanti itu membeli 1 penghapus dan 5 pensil. Dan dia membayarnya dengan uang 10.000 dan 3.000. Kalau Dani tadi menyampaikannya berarti cuma membeli penghapus sama pensil gitu aja. Tapi ini dipertegas sama Sada bahwa dia itu membayarnya berarti 7.000 ya. Nah, 7.000 karena dari informasi ini didapatkan 10.000 sama 3.000 berarti 7.000. Oke. Sudah benar tanggapannya. Kemudian yang Meme juga sama, membayarnya 10.000 mendapat uang kembalian 3.000. Berarti sama 7.000 ya. Oke, berarti itu informasinya seperti itu yang bisa disampaikan dari ini, orientasi masalah ini. Kemudian yang kedua, sebutkan permasalahan apa yang harus diselesaikan. Berarti permasalahan apa ya yang ada di ini? Oke, ya benar ya yang disampaikan Nabin udah betul bahwa masalahnya di sini itu adalah si Rahel ini ingin membeli 2 penghapus sama 4 pensil tapi belum tahu harganya. Seperti itu ya. Berarti inti dari masalahnya itu adalah dia belum tahu harga dari satuan masing-masing baik itu penghapus maupun pensil. Nah, gitu. Berarti untuk kita dapat menentukan masalah ini berarti kita harus mempelajari suatu konsep bagaimana menyelesaikan masalah ini yang pada materi di SMP dulu kita sebut sebagai sistem persamaan linier 2 variabel. Masih ingat? Masih ya? Oke, berarti masih ingat. Nanti kita coba aplikasikan SPLDV itu, nanti kita bandingkan dengan aplikasi materi yang lain selain dari SPLDV gitu. Oke, orientasi masalahnya sudah. Selanjutnya coba ini saya akan bagi kelompok menjadi 1 kelompok 3 orang ya. Nanti silakan untuk mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing gitu ya. Nah, untuk metode pengelompokannya akan saya bagi secara heterogen. Artinya ini saya suruh berhitung, nanti yang memegang atau berucap nomor yang sama nanti mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, dimulai dari berarti ini jumlahnya tadi tak bagi menjadi 6 kelompok ya. Berarti sebutnya 6. Kalau 6 udah kembali ke nomor 1 lagi. Itu ya. Dimulai dari Zahra. 4, 5. Nah. Oke, berarti udah ya, udah dapat nomornya. Silakan mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dimulai dari sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya gitu. Jadi mengelompok 3-3. Boleh diginikan aja bangku ini, mejanya nanti di kelompok di sini. Berarti kan 3 orang. Berarti ini mengelompok ke sini. Gitu ya. Yuk, silakan boleh dibuat kelompoknya. Udah berkelompok. Nah, ini digeser sini aja. Nah, ini terus ini sini boleh. 3, oke, dah. Ya. Ini pertama akan saya jelaskan untuk cara pengisian LKPD-nya. Nah, ini silakan di itu. Nah, ini. Ya. Ini. Ini 1. Oke.
Ya, coba saya jelaskan pengisiannya seperti apa. Yang pertama, silakan dibuka dulu lembar pertama. Nah, untuk lembar pertama itu berisi tentang indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian capai seperti apa. Itu sudah saya jelaskan tadi di awal. Next, selanjutnya di lembar berikutnya. Nah, di lembar berikutnya yang ini. Nah, yang ini. Nah, silakan ditulis kelompoknya. Boleh ini gini aja, mending dilepas aja. Dilepas tabelesnya, nanti biar pengisiannya mudah. Gitu, nanti biar membagi kelompoknya, membagi kinerjanya biar nanti lebih mudah. Gitu ya. Nanti dilepas aja boleh, nggak apa-apa. Terus nanti diisi kelompoknya, anggotanya siapa aja di sini. Nah, terus habis itu nanti silakan untuk dibaca. Ini kan tadi yang ada di orientasi masalah. Nah, itu kan belum kita selesaikan bagaimana menyelesaikannya. Nanti kalian selesaikan di berikutnya, gitu. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa ya? Habis ini nanti kalau misal ada pertanyaan silakan bisa langsung ditanyakan. Nanti saya akan berputar meninjau kinerja kalian. Gitu ya. Oke, silakan bisa dilaksanakan. Mana ada yang mau ditanyakan? Ya, udah ya. Mana ada yang kesulitan? Oh gitu. Oh iya, berarti di sini belajar 30 dibaca nggak apa-apa. Nah, nggak masalah. Ada kendala? Belum? Oke. Ada kendala nggak? Misalnya nggak? Oke. Kalau nggak, silakan langsung dilanjutkan ke berikutnya. Nah, berikutnya yang ini berarti. Ya. Ini berarti kan tinggal diisi ya. Berarti habis ini kan menyelesaikannya kan dengan SPLTV. Ternyata di pojok informasi ini ada ketentuan bahwa untuk menyelesaikan SPLTV atau sistem persamaan itu bisa menggunakan metode matrik yang kita sebut determinan matrik atau disebut metode Carnot, gitu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya silahkan pelajari. Nah, berarti kalau metode Carnot ini kan kalau ada persamaan matrik seperti ini, cara mencarinya berarti ini kamu pindah ke sini, gitu ya. Nah, terus untuk yang ini berarti kan disuruh mencari determinan untuk variabel X, gitu kan. Nah, berarti kita sesuaikan. Jadi yang P pindah ke sini, yang B sama D tetap. Nanti kamu tinggal dituliskan. Sudah paham? Oke, apa udah silakan bisa diisikan. Gitu ya. Diisi. Nanti ini diterapkan ke sini. Menyelesaikan soal ini tapi dengan menggunakan matriks. Ngerti? Oke, kita kan bisa dilakukan. Ya, ini diisi. Langsung disesuaikan aja. Ini kan kalau yang pertama itu kan pakai itu kan SPLTV kan. Nah, kalau ini kamu pakai matriks berdasarkan caranya. Ini tinggal diisi nanti ya. A B, ini A B C D. Ini A kali apa? Kali D. Nanti dimasukkan. Dilengkapi. Ini nanti digunakan untuk menyelesaikan. Gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Gak ada? Masih belum? Benar. Ini waktunya sudah habis untuk diskusi kelompok. Sekarang kita masuk ke presentasi. Ini nanti saya tunjuk kelompok untuk maju ke depan. Presentasi masalah yang pertama, 2 sama yang berikutnya ya. Tinggal presentasi masalah berikutnya atau yang ada di situ. Terus nanti yang kelompok yang lain silakan untuk menanggapi. Apakah jawabannya sudah betul atau masih ada yang salah. Semisal nanti ada kesalahan di situ. Gitu ya. Ini saya putar ya. Ini saya putar. Nanti yang dapat giliran berarti yang ini, yang tertampil di sini. Nah.
Yang kelompok 6 maju. Silakan kelompok 6 mana? Kelompok 6 mana kelompok 6? Oke, ya. Ya udah. Ya, untuk kronologi itunya silakan presentasinya. Pertama silakan perkenalkan diri masing-masing kelompok. Terus habis itu nanti dijelaskan ya kelompok itu penyelesaiannya seperti apa. Yang lain nanti menanggapi kalau misalnya ada terjadi kesalahan di kelompok itu. Kelompok berapa ini? Kelompok 6 ya. Kelompok 6. Perkenalkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai prosedur penyelesaian pertama. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Nama saya Nafiatul Wadi. Absen 23. Perkenalkan, saya Naila Sifa Salma, absen 24. Penyelesaian pada penyelesaian soal pertama. Yang pertama, kita menetapkan model pertama. Langkah awalnya adalah kita harus menentukan model matematika dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDF. Yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu menggunakan X dan Y. X sebagai harga penghapus serta Y sebagai harga pensil. Setelah itu kita tentukan model dari permisalan tersebut, yaitu menjadi 1X plus 5Y sama dengan 7.000 dan 3X plus 1Y sama dengan 7.000. Setelah kita menentukan model matematika dari penyelesaian tersebut, kemudian kita menuju langkah kedua, yaitu menyelesaikan permasalahan menggunakan metode penyelesaian. Pada kelompok kami menggunakan metode penyelesaian eliminasi dan substitusi. Pertama, kita eliminasi terlebih dahulu model matematika yang telah kita tentukan. Kami temukan. Yang pertama, 1X plus 5Y sama dengan 7.000 dan 3X plus 1Y sama dengan 7.000. Pada penyelesaian ini, model matematika diubah dalam bentuk SPLDF menjadi ke bentuk persamaan matriks, yaitu 1X plus 5Y sama dengan 7.000 dan 3X plus 1Y sama dengan 7.000 diubah menjadi matriks 1, 3, 5, 1 terus X, Y sama dengan matriks 7.000, 7.000. Setelah kita temukan D, DX serta DY, selanjutnya kita menentukan nilai X dan Y dari langkah yang diselesaikan sebelumnya. X sama dengan DX per D sama dengan min 28.000 dibagi min 14 sama dengan 2.000. Dan nilai Y sama dengan DY dibagi D sama dengan min 14.000 dibagi min 14 sama dengan 1.000. Sehingga kesimpulan yang diperoleh dari penyelesaian yang telah diselesaikan, jadi dari langkah pengerjaan di atas ditemukan harga satu penghapus adalah 2.000 dan harga satu pensil adalah 1.000. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Request untuk kelompok 6. Yang satunya? Oke. Ya. Coba ini letak
pertegas lagi ya, saya pertegas lagi untuk berkaitan dengan penyelesaian dengan metode matrik untuk permasalahan yang tadi. Untuk menghitung ini menggunakan matrik, langkah yang pertama itu adalah satu, menentukan model matematikanya terlebih dahulu dari pemisalannya dulu. Ini yang dimisalkan berarti apa? Harga penghapus sama harga pensil. Sebenarnya ini masih kurang tepat ya. Harusnya ada harga satu penghapus atau harga satu pensil. Baru nanti dibuat modelnya seperti ini. Kalau sudah dari model ini, berarti harus dibuat ke dalam model apa? Nah, dibuat ke dalam persamaan matriks. Habis itu baru dicari dari nilai determinan dan determinan utama, determinan variabel X sama determinan variabel Y. Baru kita cari. Untuk yang determinan utama, kita ambilnya matriks yang ini. Nah, itu taruh di sini. Habis itu yang DX berarti caranya tinggal mengganti yang sebelah kiri dengan hasilnya 7.000 sama 7.000. Hitung determinan matriknya berapa. Begitu juga yang DY. DY pun sama. Nanti habis itu baru dicari setiap variabelnya. X itu tadi apa? DX dibagi D. Kalau Y berarti DY dibagi D. Hasilnya didapat 2.000 sama 1.000. Berarti kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya harga satu pensil itu berapa? 1.000. Harga penghapusnya 2.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham? Oke, udah paham. Diselesaikan. Kita simpulkan dulu. Kesimpulannya apa? Ada yang mau mengutarakan ya? Kesimpulan apa yang bisa diperoleh dari pembelajaran hari ini? Saya mau mengutarakan. Dari yang pertama tadi apa? Berarti kalau kita mau menyelesaikan dengan menggunakan matrik, berarti yang pertama apa? Memisalkan atau membuat pemisalannya. Yang kedua, membuat model matematikanya. Berarti dimulai dari pemisalannya X dan Y-nya gitu ya. Atau Z kalau variabelnya misal ada 3. Berikutnya yang selanjutnya, membuat model matematikanya menjadi persamaan matriks. Berikutnya, menentukan nilai D, DX, dan DY. Berikutnya yang terakhir, menentukan nilai X dan Y. Oke, berarti udah ngerti ya. Berarti kesimpulannya seperti yang kalian sudah jabarkan tadi. Nah, kalau sudah masuk ke kesimpulan, sekarang untuk tahap yang terakhir kita masuk ke evaluasi pembelajaran. Silakan untuk berikutnya. Nah, silakan untuk di-scan ini, kode ini di sini. Kerjakan evaluasinya ini. Silakan dibuka dulu. Nanti kalau ada yang susah nanti biar saya bantu. Kalau semisal susah, silakan untuk share linknya di grup aja boleh, nggak apa-apa. Yang susah. Nah, silakan untuk diisikan namanya, kemudian nomor absennya berapa itu yang ada di situ sesuai datanya. Kemudian silakan untuk dikerjakan. Ya, ini saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit 10 menitan lah.
Nanti selanjutnya itu akan saya kelompokkan, nanti yang masih di bawah KKM nanti akan saya lakukan remedial. Terus nanti untuk yang sudah bagus nanti akan saya laksanakan pengayaan. Seperti itu ya. Ya, itu aja. Terus untuk berikutnya, setelah langkah evaluasi selesai, itu udah selesai ya, berarti langsung dikirimkan aja. Udah, kita masuk ke tahap terakhir. Yaitu ini refleksi, kegiatan refleksi. Kita masuk ke kegiatan refleksi ya hari ini. Refleksi yang akan kita itu lakukan yang pertama, yang sudah kita pelajari apa hari ini? Apa? Menentukan penyelesaian dari permasalahan SPLTV menggunakan determinan matrik. Terus bagaimana perasaannya? Senang. Terus apa lagi? Tertekan? Apa lagi? Oke, ya udah, berarti ada beberapa versi. Ada yang katanya senang, udah paham, udah mengerti. Ya itu aja. Berarti untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, karena sudah sampai ke tahap terakhir, kita tutup dengan berdoa agar yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Gitu ya. Terus untuk LKPD-nya nanti bisa dikumpulkan seperti itu, agar nanti saya jadikan sebagai refleksi untuk kalian nanti kinerjanya seperti apa dari hasil yang ada di LKPD itu tersebut. Ya, seperti itu saja. Silakan untuk Mas Deni pimpin berdoa. Iya. Berdoa mulai. Oke, saya tutup untuk kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tindak lanjutnya berikutnya adalah silakan untuk dipahami lagi materinya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pertemuan selanjutnya tentang inverse matrik. Gitu ya. Oke, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan.